satu dua orang berkumpul aja Tuhan ada di situ. Betul, betul. Iya kan? Nah, Tuhan aja beritakan firman Tuhan bukan buat orang yang benar, tapi pergi menyeberang apa tuh? Sungai apa tuh? Danau tuh sama orang yang gila lagi, ya kan? Iya. Kalau nggak salah itu kan? Betul. Benar nggak? Itu. Yesus datang untuk orang berdosa, betul. Iya. Ya, dan ini sih saran aku, jangan kebaikan hati orang itu malah dimanfaatkan juga gitu. Ya, sebenarnya spender-spender ini kan udah baik gitu kan, mendukung pelayanan kita, jangan malah kita ambil kesempatan menipu mereka untuk mencari keuntungan. Nah, itu sebenarnya ya, ambillah atau terimalah yang sekiranya diberikan Tuhan kepadamu melalui orang-orang yang mendukung pelayanan kita, tapi jangan serakah ya, ingin ini ingin itu sih. Ini juga menjadi introspeksi untuk saya ya. Saya juga merenungkan ini ya, harusnya konsentrasi seperti yang dikatakan Pak Tobias, nggak usah dengarkan orang lain. Memang selalu ada penyesalan kok, saya juga selalu menyesal gitu, setiap saya end live gitu, nyesel tadi udah menyakiti hati orang, nyesel tadi udah ikutan emosi gitu. Iya sih, akhirnya yang rugi saya sendiri juga, dan itu saya sadari, rugi karena saya menjadi berdosa, rugi juga orang lain jadi membenci karena saya. Oleh sebab itu tadi ya, dosa di dalam diri saya itu saya sebarkan kepada yang lain, itu sih. Thank you Pak Tobias sudah selalu mengingatkan teman-teman juga ya, terutama Ito Dapin sudah mengingatkan saya Sama. tetap fokus pada pelayanan, karena memang dari awal juga saya bilang 2 orang aja udah cukup bagi saya untuk dia ini sedikit mendengar dari firman Tuhan yang saya sampaikan gitu. Aku juga minta maaf udah chat kasar dulu, sama-sama Bang Hampir Waras, nggak apa-apa, mungkin sama kayak aku juga, aku terpengaruh oleh omongan orang lain sehingga jadi kasar sama orang lain gitu. Kita semua pasti pernah jatuh kok gitu. Yang penting adalah kita berani bangkit, berani mengakui kekalahan kita terhadap dosa gitu. Betul. Itu betul, sangat betul. Terus aku juga rindu sama kayak dulu gitu loh, pelayanan dulu gitu, rame seru-seruan, nggak ada mengkotak-kotakan, nggak ada kelompok-kelompokan, nggak ada grup-grupan gitu. Itu pengen banget kayak dulu, saling dukung gitu loh. Iya betul. Nah itu yang kita mau, itu yang kita rindu seperti itu. Betul. Itu yang kita rindu. Aku sih kepinginnya duduk bersama. Kalau duduk bersama tuh udah semua kan, itu paling enak itu, ya kan? Iya, nggak usah ingat-ingat lagi yang lalu gitu kan. Ya, itu Pokoknya benar. masing-masing sama-sama berbenah diri, nggak usah lagi ada kedengkian gitu, kedengkian yang tidak berkapasitas. Ya sudah, kamu tetap di posisi kamu, yang melayani silakan melayani, yang menjadi pendengar biarlah jadi pendengar gitu, jangan malah pendengar jadi ikut-ikutan kompor gitu. Nah ini yang sering tuh gitu, dia ngedengerin dari sana dilempar lagi, oh si Anu bilang ini, si Anu bilang ini gitu kan, akhirnya dari orang-orang. Tapi sebenarnya Agatha, sebenarnya dengan adanya mereka itu, kalau saya itu saya punya prinsip, itu menambah kita punya kesabaran, itu memang ada orang-orang seperti itu. Bagi saya tuh mereka itu yang membuat kita menjadi baru dan menjadi kuat. Kalau nggak ada orang-orang seperti itu, kita nggak bisa kuat. Dengan ada ini kita bisa senyum, ya kan? Bisa kan kita bisa menilai, oh berarti gini begini. Nah begitu, kalau saya begitu. Kalau nggak ada orang-orang itu, kalau kita nggak ada orang-orang begitu juga kan, kita nggak bisa ngelihat kita punya apa kita punya diri kita ini seperti apa. Mereka itu kan yang selalu membuat cambuk bagi kita. Tuh, tapi itulah, it's okay lah orang-orang seperti itu tuh.
ya membuat kita iman menjadi kuat. Maksudnya seperti itu. Jadi biarin aja. Nah, Betul-betul. Jadi ini semua diizinkan Tuhan Yesus ya, supaya menggenapi dari kehendak Yesus bahwa ini mengajarkan kita. Ada yang mungkin mengajarkan untuk jadi sabar, ya, mengajarkan kita untuk berani mengakui salah kita, ya, mengajari kita bahwa kita nggak boleh ya menjadi sama seperti yang jahat gitu. Banyak lah. iya. Intinya betul, cara Tuhan mengajar kita itu kan unik ya. Nggak bisa kita reka-reka seperti apa. Tapi percayalah, ini semua pasti membawa dampak positif. Dari yang negatif pasti ada positifnya gitu. Positifnya ya kita saling menguji diri kita lah. Iya. Apakah ajaran kita sudah benar? Jangan sampai kita memberitakan Injil, kita pula malah tertolak karena ketidaksabaran, Iya. atau karena apa ya, banyak terpengaruh sama orang lain. Nah, apalagi sombong. Nah, itu. Tuh. Tuh. Kalau sombong kan musuhnya Tuhan. Itu. Jadi kita kalau sudah dipintar, sudah diberikan satu kepercayaan bahwa Tuhan, satu kepintaran yang betul-betul karunia yang Tuhan berikan, kita jaga itu. Karena jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa dengan kesombongan kita, karena kesombongan itulah yang musuhnya Tuhan itu. Betul. Sombong itu yang Tuhan, bukan sifat Tuhan gitu. Ya. Iya. Rendah hati itu yang tidak pernah dimiliki oleh iblis gitu. Yang paling berat adalah mengakui dosa. Nah ini sulit bagi setiap orang mengakui kesalahannya. Itu sangat berat. Itu sangat berat. Ya, tapi lebih pada kalau kita sudah lolos mengakui dosa, itu selesai itu. Betul. Selesai. Betul. Karena kalau sombong itu nggak modal, langsung aja gitu bisa jadi sombong. rendah hati itu yang nggak bisa, yang nggak pernah dimiliki setiap orang. Iya. Belajar tapi kita harus belajar. Ya, harus belajar. Harus berani mengakui kesalahan, berani juga mengampuni gitu. Karena kita bisa mengakui kesalahan tapi nggak mengampuni kan sama juga. Iya. Harus seimbang gitu kan. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kalau kamu mau diampuni kan kamu harus mengampuni dulu supaya Bapamu di sorga mengampuni gitu. Betul. Jadi kita bilang minta maaf, tapi kita harus juga memaafkan. Jangan kita bilang minta maaf tapi kita masih mendendam. Itu Minta maaf cuma minta maaf di mulut. Bukan di hati, sama aja. Betul. Itu sering terjadi, terutama kepada saya. Saya udah memaafkan, besok balik lagi. Iya, harus diakui. Ini dosa kan susah Jadi Agatha mesti pakai kerincing ortodok, Yahudi ortodok yang bunyi kalau mau bodoh ingat. Nah itu. Romo tuh sering ngingatin Pak Tobias terus kan, oh ya minta ampun, nanti udah sembahyang, udah nangis-nangis mau tidur menyesali, besok dapat lagi kabar. Nah itu pernah juga aku cerita sama Romo kayak gitu kan, gimana ini Romo? Nah kamu harus sering doa puja Yesus, sering-sering berpuasa, terus gitu. Tapi penyesalan itu baik. Nah, itu awal yang baik, karena anak kecil pun waktu dia mau belajar jalan itu bukan sekali dua kali jatuhnya, tapi berkali-kali. Yang penting kamu mau berusaha untuk berubah. Nah itu semangat dari Romo itu betul. Itu karena ini kan Tuhan Yesus juga mengatakan ya, masuklah kepada pembaharuan imanmu. Jadi kita diperbaharui memang bukan seperti membalikkan telapak tangan gitu. Semuanya ada proses karena kita ini memang makhluk daging gitu kan. Daging kita ini masih dikatakan gampang gitu, gampang jatuh gitu kan. Roh kita penurut, daging lemah. Nah itu memang betul kata Alkitab itu nggak ada yang meleset sama sekali. Jadi kalau kita mau munafik ya apa bedanya kita dengan orang Farisi gitu. Betul.
Mereka memang taat. Orang Farisi ini adalah orang-orang yang menjalankan Taurat ketat, tapi mereka melakukannya semata-mata supaya mereka itu jangan dihukum gitu, bukan karena kasih. Jadi dasarnya, landasannya adalah kasih, kata Tuhan Yesus. Kalau orang Farisi, dia ketat melakukan Taurat, tapi landasannya karena takut dihukum. Ya, Tidak ada kasih. Ya. Makanya dia suka sama seperti bertindak seperti Tuhan, menghakimi orang lain. Gitu. Di situ kan kita ini sebenarnya Tuhan tuh udah terlalu baik, sangat baik. Kalau kita ngelihat kan, kita nggak bisa hitung-hitung kebaikan Tuhan, nggak bisa, sangat terlalu baik. Tapi ya itu, kita selalu berbuat dosa, balik lagi minta ampun, balik lagi minta ampun. Tapi tetap namanya Tuhan sayang kita, asal kita betul-betul kita jangan berbuat lagi. Kadang-kadang kan kita Tuhan saya nggak berbuat lagi, tapi jatuh juga di situ juga kadang-kadang kan. Iya. Nah, Kita tuh setiap hari menipu Tuhan dengan mulut iya, kita. iya. Saya menyadari, aku pun setiap hari menipu Tuhan. Janji Tuhan hari ini nggak mau lagi ke distract, nggak mau lagi ikut campur gitu. Ternyata jatuh lagi dalam dosa. Nah, itu. Salam. Nah itu. Yang disuruh Romo tuh, ingat, kita nggak pernah tahu usia kita. Jangan sampai kita mati dalam dosa. Itulah sebenarnya ketakutan kita. Kalau tentang hal-hal yang sifatnya dunia ini, itu bisa kita cari dari manapun. Kita kalau mau kaya nggak perlu jadi orang Kristen, nggak perlu ikut Yesus untuk jadi kaya. Banyak kok yang ateis, yang Buddha itu lebih kaya-kaya dari orang Kristen. Banyak, iya. Ya, bahkan mereka itu lebih sukses daripada Oten sendiri gitu ya. Jadi kalau hanya Tapi hati mereka kan, iya, hati mereka beda dengan kita, maksudnya kan? Ya, beda. Kan? hati mereka tertuju kepada uang, kepada mamon. Mereka pasti, orang-orang seperti itu kan pasti hidup gelisah. Yes. Gelisah. Karena ya saya jujur, saya punya teman, termasuk saya punya anak bos dulu tuh, itu benar-benar ya, tapi ya gelisah, itu gelisah. Kalau misalnya pas lihat ada ribut-ribut, top itu ada apa tuh, top? Coba kamu ngeliat ini pemerintah ke depan bagaimana kan, dia tahu kan, karena saya orang politik kan, begini-gini, karena hartanya banyak jadi dia takut. Iya, dia takut Itu. kehilangan. Betul. Itu Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu hatimu berada. Jadi apa sedikit nanya, ya, seperti itu. Ngeri orang itu, jadi duitnya banyak tapi hatinya itu gimana bisa hidup kalau kayak gitu kan? betul. Itu. Nah, itu tugas kita untuk apa? Untuk dekatin dia, menasihati dia, itu. Iya. Nah, itu bagus itu. Cara Tuhan itu betul tadi yang Pak Tobias bilang. Jadi cara Tuhan mendidik kita, mengajar kita itu macam-macam. Dan Macam-macam. nggak ada orang yang diperkenalkan kepada kita itu yang tidak memiliki arti. Pasti semuanya memiliki arti. Pasti semua ada tujuannya gitu. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Betul. Iya, pasti Tuhan itu mau menyatakan sesuatu. Entah itu teman, entah itu musuh. Tuhan mau mengajarkan kita sebenarnya. Tuh. Jadi Saya gini Pak. baru habis, iya. Apa nih? Saya baru habis tadi, habis duduk ngelamun. Udah, saya ngecat saya punya jiwa-jiwa yang di luar. Jadi kan saya ingat tuh, cok. Udah. Langsung ayo datang, datang kan, mereka kan sudah balik semua kan, ada yang sudah balik ke S tuh. Udah balik ke S, ya kan? Jadi udah mereka WA saya, ayo kita main ke sini. Jadi akhirnya ada hati mau ke sana. Betul. Karena kalau udah ke sana kan kita udah tenang, udah. Yes, gitu. Kan saya kan punya apa? Kan kita punya ada satu khusus buat
misalnya saya suka dengan ada jiwa ini, ya saya tiap hari itu mesti berdoa dia terus. Sekalipun kadang-kadang doa dalam hati Tuhan jaga dia kan, tapi ya itu harus ada punya apa satu jiwa yang betul-betul kita jatuh cinta kayak dia, jatuh cinta dalam arti kita harus tiap hari doain dia. Nah, itu maksudnya itu. Iya, Tuh. betul. Aku nih pengalaman ya Pak Tobias ya. Aku dulu nih orang yang paling sombong. Kelihatan. Iya, aku tuh sombong banget dulu. Aku tuh susah banget dulu. Salam Bang Barat. Diajarkan Romo tuh, kamu harus berani minta maaf. Itu lama banget, Pak Tobias. Ya, pokoknya segala sesuatu bisa aku jawab gitu ya. Pokoknya bisa aku usahakan itu. Tapi setelah ikut Kristus, lama-lama aku merenungkan gitu kan. Kalau sombong ternyata itu gampang, gratis, siapa aja bisa. Tapi apa yang waktu Romo bilang itu, apa yang nggak dimiliki sama iblis? Kerendahan hati, cuman itu yang nggak dia miliki. Jadi kamu jangan sama seperti iblis yang nggak punya kerendahan hati. Nah dari situ aku tuh berpikir ngelawan kesombonganku nih kayaknya bertahun-tahun gitu ya, harus berani ngakuin kesalahan. Setiap kamu live itu bilang ada yang kalau salah kamu harus minta maaf gitu. Nah itu susah loh Pak Tobias, itu keluar dari mulutku tuh berat banget itu, tapi harus kamu coba. Nah begitu saya coba itu tuh jadi kayak habit gitu ya. Kalau aku nggak minta maaf terus gimana nanti, percuma semua ibadah kamu, tahu-tahu begitu kamu mati kamu tuh ditolak gitu loh sama Tuhan Yesus. Betul. Kan sayang, sia-sia kerja kerasmu gitu loh, semua udah kamu lakukan gitu, tapi kamu nggak punya kerendahan hati untuk minta maaf dan untuk mengampuni. Dari situ saya nangis sejadi-jadinya itu. Ya karena Tuhan bilang kalau nggak mengampuni ya saya nggak mengampuni kamu. Ya, itu. Bapakmu tidak mengampuni kamu. Itu. Itu jadi ketakutan saya gitu, takut banget. Iya. Saya nggak diampuni, udahlah harga diri jatuh, malu apa segala macam itu kan campur aduk ya untuk bisa mengaku itu kan. Ya saya harus pertaruhan itu semua gitu. Sebenarnya saya juga sama. Dulu tuh saya itu susah untuk apa? Minta maaf susah banget. Tapi ya itulah, pertama ada orang yang di sekeliling kita yang menuntun kita, ya kan? Nah saya bersyukur saya punya mama mantu yang selalu belajar ajarin kita semua itu setiap hari minta maaf. Kalau ada salah buat anak, buat istri, setiap hari, setiap saat minta maaf. Jadi kalau ada salah sedikit, aku minta maaf ya mam. Nah, apa sedikit, jadi begitu, diajarkan seperti itu. Takut banget ntar tahu-tahu besok saya mati, Tuhan nggak maafin itu. Apalagi kalau soal mengampuni, maminya lebih parah. Maminya si istri, parahnya minta ampun, keras itu kan. Mengampuni, harus mengampuni, ya kan? Kamu lebih hebat dari Tuhan kalau kamu nggak mengampuni gitu. Iya, susah banget memang. Apalagi saya nih Pak dulu ya, saya tuh bisa ingat sampai detil-detil dendaman gitu loh. Itu betul. Saya tuh orangnya ingat semua. Ya seingat kita, kalau kita aja gampang cepet ingat Alkitab, berarti kesalahan orang pun kita selalu ingat itu. Itu udah basicnya gitu. Makanya kan, kadang-kadang pengen Tuhan bikin lupa ingatan gitu. Tuhan saja udah lemparkan dosa kita malah ini, malah nggak mau mengampuni. Iya, Tuhan aja udah nggak ngingat-ngingat dosa kita, tapi kita tuh selalu ingat dosa orang. Nah itu, makanya banyak perenungan lah setelah saya masuk ortodoks ini.
Orang-orang mungkin juga tahu berubah banget gitu mungkin ya. Karena aku bener-bener kejam banget dulu, mulut aku tuh kuakui kejam banget, pahit banget kalau ngejawab orang gitu kan. Di TikTok aja, Bun lu udah banyak berubah sekarang Bun, takut gue mati besok. Saya udah di fase takut mati, nggak diterima gitu loh. Itu. Pas nyampe Tuhan, saya sudah berbuat ini, Aku saya nggak kenal katanya pula. sudah menceritakan nama kamu, saya sudah khotbah, saya sudah jadi apa apologet, sudah tiap hari cerita kamu, cerita ini, kata Tuhan gitu, nyala kamu pembuat kejahatan. Iya itu. Emang enak digituin kan? Takut banget ditolak, betul betul. Iya itu kan sombong. Artinya ketika kita itu mengatakan ya Tuhan, aku kan udah bernubuat, aku kan udah menginjili, aku udah begini. Tuhan Yesus bilang, "Menyah engkau dari hadapan." Takut kali. Udah setakut-takutnya itu. Kayaknya kesini udahlah aku denger Romo aja udah berapa hari ini. Aku tuh ya udahlah mengulang lagi ajaran-ajaran Romo. Kalau ada yang mau bertanya sambil sedikit-sedikit guyon. Nah itu juga jadi introspeksi diri bagi kita semua sih teman-teman. Betul. Iya semua itu introspeksi diri semua. Itu bukan semua buat termasuk kita juga yang bicara termasuk kita itu semua. Harus dari ke diri kita dulu baru ke orang lain itu sih. Iya. Betul. Nggak mungkin itu sampai ke orang lain kalau itu juga nggak sampai ke diri kita itu ya self reminder. Betul. Puji Tuhan gitu ya masih ada nafas masih ada kesempatan bagi kita untuk kita mengakui salah kita ya jangan sampai kita sia-sia gitu. Jadi Ya agak paling enak tuh ambil gitar pagi-pagi, enak benar tuh. pujian tuh enak. Pujian, nangis kalau dengar pujian, main gitar, ingat-ingat itu kayaknya Tuhan itu terlalu baik banget. Ya. Kita kalau dengar lagu pujian jadi cengeng ya Pak Tobi. Ya, saya juga cengeng. Saya kalau dengar pujian cengeng saya. Ya. Iya, aku aja cengeng banget denger lagu kayak kena ke diri kita udah meleleh-leleh. Ya, benar, betul. Tapi kalau ada orang yang gampang nanya, apalagi laki-laki itu kan biasanya jarang ya. Berarti dia sebenarnya punya hati yang hangat gitu, punya hati yang sebenarnya punya kerinduan itu kasih, selalu kasih. Tapi kalau orang yang dingin hatinya kan boro-boro untuk menangis gitu kan, minta maaf aja sulit. Nah, itu. Betul. Saya dulu kan memang kita dulu kan saya gereja GPIB di GPIB dari Ambon GPM GPIB, lalu saya pindah ke karismatik. Nah saya itu dulu paling benci banget tuh yaitu orang menyanyi tepuk-tepuk tangan lah. Ini beneran. Aku pikir ini orang gila, apalagi kalau bahasa roh. Ya, aku jujur, aku nggak bagi aku nggak masuk di situ. Jadi aku nggak mau. Jadi aku kalau pergi ke karismatik, ya aku cuma begini doang, tangannya lipat begini, ngelihat aja mereka begitu, ya kan? Nah, tapi ya itulah mungkin ada gerakan Roh Kudus ke lalu ada yang nyanyi. Saya tuh kalau dengar nyanyi itulah langsung saya diem. Nah itu ada yang dulu pendeta John Hartman itu kan suka di TV tuh, Oh yang di RCTI dulu bukan sih? Di RCTI ya, dia yang punya sama cewek penerjemahnya itu. Ya, yang cewek Tahu orang itu Batak aku waktu kecil itu apa sih yang ini cewek, gitu? yang cewek orang Batak tuh, ya kan? Nggak tahu aku cuman aku lihat tuh, aneh banget gitu. Tahu. Ya, nah satu saat saya gereja di salah satu gereja, ya kan, gereja karismatik. Nah, dia bawa firman. Nah, lalu
di situlah ada apa? Siapa yang mau maju didoakan, ya kan? Mau maju didoakan, dia berdoa, ya kan? Lalu hatinya dia kali mungkin tergerak ya aku kali. Dia panggil aku nggak mau. Dia panggil aku datang, kamu datang ke sini, saya mau doain, saya nggak mau. Akhirnya dia samperin saya, dia yang samperin. Udah, dia yang samperin, dia peluk saya. Katanya kamu punya hati nih, sebenarnya hati yang paling tulus, tapi kamu punya hati keras untuk itu kan. Karena kan namanya masih itu kan saya nggak mau, tapi dia doain. Habis dia doain saya itu, itu saya masih lagi susah itu. Beneran, Agatha, saya lagi susah. Dia peluk saya. Nah, disitulah dia pas dia peluk, itu anak saya yang tua yang lagi di sana tuh. Nah, itu saya lagi gendong sama dia dipeluk. Nah, dia nyanyi. Pas nyanyi, udah saya langsung nangis. Nangis aja terus kan. Nangis terus. Lalu semua katanya dia aja, ya kan? Tuhan akan memakai kamu. Tuhan pakai kamu. Begitu doang. Tuhan akan pakai kamu. Udah. Pergi. Udah langsung dia pergi sudah. Nah, jadi mulai dari situ baru saya mulai ada hati tergerak sampai saya mau jadi singer, mau jadi WL. Saya pernah pertama-tama mana mau saya jadi begitu. Orang saya udah bikin volume, udah bikin kaset. Iya. Dulu kan udah punya kaset, ya kan, udah punya ini, ngapain saya jadi WL, jadi singer. Tapi akhirnya saya dipakai jadi singer, jadi WL. Nah, dari situlah ya Tuhan pakai saya. Itu Marco Oleng, ngapain lagi nih Marco Oleng di sini nih? Marco, kamu bertobat Marco ya, kamu mau bertobat ya, kamu mau naik ke sini, mau bertobat. Siapa? Marco. Oh ini Marco nih terkenal. Marco nih host besar.